Oke, jadi Ibu, eh, ini Ibu istrinya Pak Ahmad ya? Iya, betul. Oke, iya Bu. Jadi saya butuh identitas dari Ibu. Yang pertama saya akan menanyakan nama. Ibu namanya siapa Bu? Saya Bu Indah, Oh iya. Usianya? 28 tahun. Oh iya. Untuk pekerjaan Ibu apa ya Bu? Saya ini jualan sayur di pasar. Oh, jualan sayur di pasar. Oh ya, untuk pendapatan per bulan Ibu kira-kira berapa ya Bu? Kalau di pasar itu tidak tentu. Kadang kalau sepi itu 1,5 juta. Kalau rame ya bisa 3 juta ke atas. Oh gitu. Berarti sesuai ya rame enggaknya ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Jadi untuk status tempat tinggal saat ini Bu, Ibu tinggal di mana? Di Surabayanya di mana? Di Maduranya di mana? Kalau saya sama suami ini asli Madura, di Bangkalan. Kalau tinggalnya di Bulak Banteng. Bola Banteng ya. Oh ya oke. Jadi Bu, bisa diceritakan sedikit gak Bu tentang gimana Ibu ini menjalankan tradisi Toron atau pertama kali mengenal tradisi Toron, gimana Bu? Kalau tradisi Toron itu biasanya itu kumpul-kumpul sama tretan-tretan itu saudara-saudara itu kumpul-kumpul itu. Jadi ya rame-rame gitu. Itu. Ya sama saudara-saudara gitu. Kumpul-kumpul gitu ya intinya. Terus menurut Ibu dan keluarga Ibu nih ya, seberapa penting sih Bu tradisi Toron ini? Oh, penting ya. Soalnya ya kalau tidak kumpul-kumpul itu kan tidak tahu saudara itu gimana gitu. Yang sudah tua-tua itu ya tidak tahu kabarnya gitu. Kalau ada toron gini ya tahu, oh anaknya sudah berapa gitu, oh ini punya cucu, oh ternyata ininya sakit. Nah itu kita sambang-sambang saling apa itu jenguk-jenguk gitu. Terus itu nggak Bu, ada kayak nyekar atau gimana gitu, ada nggak Bu? Kalau nyekar ya ada, tapi ya yang deket-deket sini aja. Oh iya oke. Ya daerah-daerah Madura Bangkalan sini. Oke, baik Bu. Lalu selanjutnya, menurut Ibu ini apa sih Bu arti berkurban bagi Ibu sekarang? Kurban itu ya bantu orang yang nggak punya, yang nggak bisa makan daging itu. Jadi ya apa ya, ya bantulah. Kalau untuk orang yang sudah nggak ada itu ya kita ini dapat pahala gitu. Gitu. Nah terus, apakah Ibu pernah mengalami atau melihat situasi di mana ada nih orang yang tetap berusaha berkurban meskipun kondisi keuangannya itu terbatas Bu? Apakah ada Bu? Ya ada sih, tapi ya kadang ya kalau nggak ada ya nggak paksakan gitu. Berarti nggak harus gitu ya Bu ya? Iya betul. Berarti kalau misalnya nggak bisa tahun ini, tahun depan juga nggak apa-apa gitu ya Bu ya? Iya nggak apa-apa harusnya ya kan semampunya ya seadanya Oh, iya. uangnya. Nah, dalam tradisi Toron nih Bu, apakah Ibu dan keluarga ini biasanya selalu ikut serta dalam berkurban atau berdonasi nggak Bu? Kalau kurban ya biasanya ya pasti ikut ya disesuaikan dengan kemampuan gitu. Berarti nggak setiap tahun ya Bu ya? Ya tidak tiap tahun ya semampunya aja. Ya. Nah, apa sih Bu yang menjadi pertimbangan Ibu itu buat memutuskan untuk ikut berkurban? Apa ya sama suami itu ya sepakat ya bantu lah ya kan kita kurban itu bagi daging juga kan 1 tahun sekali gitu. Kalau tahun kemarin itu sama suami itu teman-teman saudara-saudara itu patungan itu sapi. Itu tahun ini ya nanti kita insya Allah lah kambing 1 ekor. Gitu. Lalu menurut Ibu nih, apakah kemurahan hati atau keinginan dalam berkurban waktu Toron itu lebih dipengaruhi sama niat pribadi atau dorongan sosial Bu? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya ya cenderung ke keinginan pribadi untuk menyumbang gitu. Karena Jadi maksudnya gimana? ya sesuai karena kan kalau kurban itu sesuai kemampuan sendiri-sendiri masing-masing gitu. Kalau saya sama suami ini kan ya
kemampuannya segini ya mampunya segini gitu. Jadi Oh iya iya. cenderung ke pribadi. Oke baik. Lalu apakah menurut ibu ini tradisi berdonasi saat toron ini menjadi bagian dari kewajiban, kebiasaan atau seperti tadi Bu pilihan pribadi kalau menurut ibu? Pribadi ya. Tetap Gitu, pribadi ya Bu. iya. Oke, baik. Terus berdasarkan pengalaman ibu nih, apakah ada orang yang berkurban dengan cara yang salah Bu? Contohnya kayak rela berhutang gitu Bu. Ya ada sih, ya ada beberapa gitu ada. Ya caranya salah memang gitu. Cuma ya dipaksakan kalau menurut saya gitu. Cuma ya mungkin niatnya baik, cuma kan dipaksakan dengan berhutang gitu. Nah, itu ada beneran terjadi nggak Bu di lingkup ibu atau belum ada ya Bu? Atau tidak ada sama sekali? Ya ada, cuma ya itu nggak tahu maksudnya dia cumbang apa gitu. Adanya ada, yang hutang ya pasti ada. Lalu Bu, ini pertanyaannya agak saya ulang sedikit ya Bu ya. Jadi untuk usia ibu tadi 30 tahun ya Bu ya? 28. Oh sorry 28 ya Bu ya. Oh iya. Untuk suami 30 ya Bu ya? Betul, suami Oke, saya oke. Pak Ahmad 30 Oke tahun. maaf Bu. Oke, lalu selanjutnya untuk status pernikahan kan sudah menikah ya Bu ya? Iya betul. Anak Satu anak oke, aja. satu Iya. anak. Dan untuk tingkat pendidikan ibu terakhir Di SMP SMP ya? sama dengan bapak di SMP. Oh iya oke. Untuk jenis pekerjaan tadi ibu pedagang sayur ya? Betul. Dengan kisaran pendapatan per bulan yang tidak tentu. Betul. Jadi kadang-kadang ada 1 juta, kadang-kadang bisa 3 juta gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Nah menurut ibu nih, mana yang paling berpengaruh Bu? Status sosial atau tingkat pendidikan atau dua-duanya berpengaruh terhadap gimana seseorang itu bisa menjalankan tradisi toron atau kurban Bu? Ya kalau menurut saya sih status sosial itu ya pengaruh ya. Kalau orangnya itu orang kaya punya duit ya dia tiap tahun pasti harusnya berkurban itu kan ya apa ya, alhamdulillah lah bisa bantu-bantu kan kalau orang kaya itu status sosialnya gitu. Kalau dari yang tingkat pendidikan itu ya apa ya, kalau tingkat pendidikannya tinggi itu ya harusnya kan lebih paham gitu kurban itu gimana gitu. Nah, menurut ibu apakah pria sama wanita ini memiliki peran yang berbeda Bu dalam persiapan dan pelaksanaan toron dan juga kurban Bu? Dalam keluarga ibu bagaimana? Mungkin ibu melakukan apa, suami ibu melakukan apa, seperti itu. Oh, kalau di keluarga saya itu kan nabung ya sama-sama. Itulah Pak Ahmad itu kan berapa itu penghasilannya kan 2,5 juta itu dikasih ke saya ya. Ya ada yang ditabung gitu lah. Saya dari jualan sayur itu kira-kira per bulan tuh 200. Kadang ya kalau rame 300 tuh bisa ditabung. Gitu. Berarti sama-sama saling menabung ya Bu ya? Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu Bu, kemarin ibu kurban apa tadi? Oh tadi Tahun ini insya Allah kambing. Oh. Kalau tahun lalu Bu sapi ya Bu? Sapi tahun lalu. Patungan 7 orang. Oh ya oke. Oke baik Bu. Lalu untuk selanjutnya saya ingin bertanya gimana sih Bu perasaan ibu untuk waktu ibu mengatur keuangan untuk keperluan toron tuh gimana Bu perasaannya? Apa ibu merasa tenang atau ibu ada sedikit khawatir gitu Bu? Kalau khawatir sih enggak ya, aman-aman aja karena kan saya sama bapak ini sudah nabung dikit-dikit gitu. Ya kan hidup apa adanya aja lah. Ya apa makan tempe tahu lah udah itu tabung, pokoknya udah tabung dikit-dikit untuk kurban gitu. Tapi kalau untuk toronnya sama Bu, tenang aja atau? Ya tenang aja, ini saudara-saudara deket-deket aja kan di Madura Bangkalan sini. Oke baik Bu. Nah, apakah ibu ada mempersiapkan dana khusus untuk toron Bu? Kalau khusus sih enggak, tapi tiap bulan itu ada nabung dikit-dikit ya untuk nyambut kurban ini. Oh ya oke. Nah, lalu Bu, apakah pengeluaran saat toron ini mempengaruhi ibu setelah ibu kembali ke perantauan ya Bu? Enggak ada pengaruh. Gak ada ya Bu ya. Oke.
Lalu, nah untuk secara umum nih, prinsip apa yang Ibu terapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga? Jadi maksudnya tuh biasanya ibu-ibu dalam keluarga itu apa yang ibu dan keluarga lakukan supaya keuangan dalam keluarga itu tetap teratur dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu, Bu? Kalau saya ya kalau sehari-hari itu belanja misalkan berapa gitu ya. Mm-mm. Ya misalkan 50.000 ya Mm-mm. udah ya makan apa adanya, yaitu dari pagi sampai malam ya udah lauknya itu gitu. Sama makan sama-sama sama anak. Mm-mm. Ya gitu aja. Oh, oke. Berarti nggak ada pengeluaran yang nggak penting Ibu nggak bakal beli gitu ya maksudnya ya? Iya betul, nggak Oh, ada. iya. Oke. Lalu dalam menghadapi kebutuhan pengeluaran toron, Bu, apakah Ibu itu cenderung jauh-jauh hari menggunakan jauh-jauh hari menabung atau menggunakan dana yang tersedia saat itu juga, Bu? Oh, dana yang tersedia aja. Kalau toron itu kan kumpul-kumpul aja. Kalau kurban baru Ibu menabung ya berarti ya? Betul kalau Oh, kurban. iya. Lalu Bu, yang terakhir, apa harapan Ibu dalam pelaksanaan toron, Bu, di masa yang akan mendatang, Bu? Khususnya dalam hal kayak pengeluaran dan juga donasi, harapannya apa? Harapannya ya kalau toron ya bisa kumpul-kumpul ya kan, sama saudara-saudara itu ya setahun sekali lah ya itu bisa tahu keluarga itu di Madura di Bangkalan gimana gitu. Harapannya ya semua sehat-sehat gitu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi gitu. Nah, kalau untuk pengeluaran kurbannya, Bu, gimana, Bu? Harapannya apa untuk masa yang akan mendatang? Ya harapannya ya kalau tahun ini sih kambing, nanti ya harapannya mungkin tahun depan bisa sapi lagi gitu, Oh, patungan gitu. Oke, baik, Bu. Nah, lalu yang terakhir, Insya Allah Mbak. Iya, oke, Bu. Oke. Lalu untuk yang terakhir, Bu, apakah menurut Ibu toron atau kurban ini perlu dipertahankan, Bu, seperti sekarang, atau menurut Ibu harus ada penyesuaian lagi gitu, Bu? Oh perlu ya kalau toron itu kumpul sama tretan-tretan itu perlu. Jadi kumpul sama saudara-saudara itu perlu harus dipertahankan. dipertahankan, ya. Betul. Kalau kurban bagaimana, Bu? Kurban ya perlu, kan setahun sekali ya kita bagi-bagi sama orang nggak punya itu setahun sekali itu perlu. Tapi disesuaikan lagi sama Iya, ya. sama uangnya. Oh Ya. iya, oke. Oke, baik, Bu. Jadi pertanyaannya sampai sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, buat waktunya. Iya, sama-sama.